Halo, apa kabar? Pemirsa Khalifasa Channel semuanya. Semoga semuanya kabarnya dalam keadaan baik. Saya baru ingat nih, udah lebih dari sebulan yang lalu, saya berjanji mau sharing tentang pengalaman kerja di Australia. Jadi akan banyak informasi penting yang akan bisa teman-teman dapat ya dari apa yang akan saya sampaikan ini. Jadi stay tune sampai akhir, tonton sampai akhir karena informasi ini sangat penting sekali. Oke, stay tune. Khalifasa Channel. Ya, jadi video ini saya buat karena memang ada request dari salah satu subscriber kita yang di kolom komentar bilang, bagi dong pengalaman kerja di Australia, dan yang bersangkutan juga menanyakan bagaimana sih caranya kok bisa sampai Australia. Nah, ini saya sedikit berbagi tentang pengalaman ini. Saya bagi menjadi 3 subtema ya, supaya nanti pembahasannya nggak melebar kemana-mana, dan yang paling penting supaya informasinya nanti benar-benar bisa tersampaikan secara full ya, secara utuh. Jadi nanti ini benar-benar daging semua. Oke, nah 3 subtema yang saya maksud adalah: 1, tentang suka duka dulu aja ya, suka duka bekerja, hidup, dan bekerja di Australia. Apa suka dukanya? Yang kedua, tentang kenapa sih kok kita penting banget gitu loh mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri, di negara maju. Apa sih yang sebenarnya kita dapat selain tentunya salary ya, imbalan yang memang bagus ya, karena nanti akan saya jabarkan kenapa sih pentingnya. Yang kedua, yang ketiga adalah tip triksnya. Jadi ini yang penting, yang paling penting buat siapa saja yang ingin berencana ingin ke Australia, gimana sih gitu. Ini yang paling penting nanti bagian ketiganya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke subtema yang pertama ya, ini tentang untung rugi ya. Suka duka. Jadi begini, saya mulai dukanya dulu aja. Ntar kalau sukanya nanti setelah itu ya. Dukanya dulu. Ini dukanya bekerja, hidup dan bekerja di Australia itu apa? Ini sebetulnya bukan dukanya sih, tapi konsekuensi ya. Karena ya kalau bekerja ya memang nggak enak, mana ada bekerja enak. Cuman memang akan lebih tidak enak karena hal-hal baru yang akan kita dapat di sana. Jadi kita bekerja di negara yang secara ya, dukanya nih, secara cuaca berbeda. Kalau di Indonesia kan hanya ada 2 cuaca ya, panas dan hujan udah. Kalau nggak musim panas ya musim hujan gitu. Kalau musim hujan itu taruhlah dalam setahun itu 6 bulan, musim panasnya 6 bulan, atau musim panasnya bisa lebih dari itu. Dan kalau panas itu ya kisarannya ya itu antara 30 sampai 35 derajat Celcius itu ya. Dan kalau hujan, kalaupun dingin pun palingan juga kisaran antara 25 derajat Celcius lah, seperti itulah. Tapi kalau di negara seperti Australia, yang gini, Australia itu adalah sebuah negara yang terdiri dari sebuah pulau besar. Sebuah pulau besar ini sebetulnya tentu berbeda ya dengan Indonesia, karena kalau Indonesia kan ribuan pulau ya. Kalau di Australia ini
berapa ya, bisa dihitung lah, tapi saya katakan di sini satu pulau besar yang sudah setara dengan benua, jadi benua Australia. Di mana ini penting buat teman-teman yang ingin ke Australia, terutama Australia bagian selatan. Jadi Australia ya secara garis besar saya bagi menjadi tiga bagian aja. Bagian utara, ini silakan lihat di gambar ini ya, bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Jadi kalau bagian utara itu adalah Australia yang dekat dengan Nusa Tenggara Timur dan Papua. Silakan lihat, itu Australia Utara. Sedang yang tengah itu yang cenderung agak lebih dingin lah gitu dari yang utara, karena utara itu hampir sama cuacanya dengan di Papua, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya, dan Maluku itu hampir sama cuacanya. Tapi kalau yang di tengah itu mulai agak dingin. Jadi kalau masuk musim dingin itu ya berasalah itu di tengah. Nah, yang selatan ini jauh lebih dingin lagi ya. Jadi kalau udah masuk musim dingin itu bisa sampai 0 sampai 10 derajat Celcius lah. Jadi memang untuk kita yang terbiasa hidup di suhu 30 derajat Celcius ya, yang panas ya, tapi datang ke sana otomatis ya kaget secara fisik. Nah, ini penting. Jadi teman-teman khususnya yang berencana ingin ke Australia bagian selatan ini tentu persiapannya jauh lebih banyak ya ketimbang yang ke Australia yang tengah yang saya kategorikan itu tadi, atau ke Australia bagian utara. Nah, itu dukanya. Jadi kita mau bekerja ke sana itu, tapi kita juga harus beradaptasi dengan suhu. Jadi kalau di Indonesia tadi saya bilang itu hanya ada 2 cuaca ya, musim panas dan musim hujan. Kalau di sana ada 4 ya. Pertama musim panas itu 3 bulan. Tapi beda ya panasnya dengan di Indonesia. Kalau di sana panas itu bisa benar-benar panas, bisa sampai 40 derajat Celcius. Tapi lucunya ya, ini bukan lucunya ya, saya banyak belajar ya, desain rumahnya terutama di sana itu mereka bisa membuat teknologi bagaimana di luar panas tapi di dalam rumah itu dingin. Jadi desain rumah di Australia bagian selatan, bagian selatan ya, yang dekat dengan kutub selatan itu, bagian selatan itu kalau bisa menyimpan dingin. Jadi kalau di luar panas pun tinggal tutup semua pintu, tutup gorden, sudah nyalakan kipas angin cukup. Itu di kalau musim panas itu, karena musim panas itu bisa sampai 40 derajat Celcius, tapi itu pun nggak berlangsung lama ya, peaknya, puncaknya ya sekitar 2 minggu lah. Tapi kalau selama 3 bulan itu ya kira-kira panasnya ya hampir sama sih dengan di tropis. Cuman ada saatnya 2 minggu itu benar-benar panas sampai 40 derajat Celcius, tapi ada solusinya itu tadi, berdiam diri di rumah. Dan pekerjaan biasanya libur 2 minggu itu. Nah, itu harus tahu. 1 musim panas, nah setelah musim panas akan datang musim hujan. Nah lucu ini hujan beda ya. Kalau di Indonesia hujan itu bisa seharian hujan gitu, seharian dari pagi sampai berjam-jam. Nah kalau di Australia ini saya tinggal dan bekerja di Melbourne ya. Di Melbourne itu yang Australia Selatan, itu di gambar ini ya. Itu. Jadi Australia Selatan itu yang segaris, nanti silakan tuh lihat kotanya di Perth ya, hujannya di sana
jenis hujannya itu sebentar-sebentar itu 15 menit gitu udah dalam sehari, nggak lama, cepet aja hujan 15 menit udah itu hujan di sana. Jadi enggak seperti di Indonesia yang biasa berjam-jam gitu ya. Nah, itu hujan di sana. Jadi bisa dibilang kalau hujan di sana itu, makanya saya pertama heran ketika ada hujan itu orang Australia itu nggak lari aja, diem aja, karena oh ternyata hujan di sana hanya 15 menit itu selesai. Nah, terus setelah musim hujan itu musim dingin, panas, hujan, dingin. Musim dingin lah. Musim dingin ini kalau di Australia bagian selatan ini itu tadi saya bilang ya, suhunya bisa antara 0 sampai 10 derajat Celcius, atau kadang kalau lagi puncaknya ya, lagi peaknya itu bisa di bawah 0 lah, tapi nggak sampai ini ya, nggak sampai jauh ya, 0 derajat Celcius lah. Itu udah cukup dingin buat kita yang terbiasa di cuaca hidup di iklim tropis yang kisarannya antara 30. Bayangin, biasa hidup di cuaca kisaran 30 derajat Celcius, tiba-tiba hidup di cuaca 0 sampai 10 derajat Celcius. Nah, ini tentu akan berpengaruh ke performa kerja kita. Jadi kalau kita hari-hari ya di Indonesia bekerja ya udah pakai baju tipis gitu nggak ada masalah. Kalau di sana waktu musim dingin itu ya Anda harus siapkan semuanya. Jadi jaket tebal 1, 2 kaos tangan. Ya karena kalau udah dingin sekali itu tangan ini, kalau nggak pakai kaos tangan benar-benar bisa sakit ini, berasa kaku semua. Ya. Benar-benar kaku, sakit ya karena dingin ini. Terus ketiga, tutup kepala. Ya ini tutup kepala seperti yang saya gambarkan ini ya. Dilihat di gambar ini, itu harus nutup kuping ya. Kuping ini. Terus kalau perlu pakai shawl dan kaos kaki dan sepatu. Ya, celana panjang pun ya kalau perlu ya didobel lah gitu. Ya, atau untuk teman-teman yang memang ingin lebih simple ya, ada yang namanya long john. Teman-teman bisa cari itu, di Indonesia juga udah dijual. Jadi disiapkan itu ya. Jadi kalau udah musim dingin itu memang kalau kita bekerja, terutama yang bekerja di outdoor ya. Jadi ini apa yang saya ceritakan ini adalah pengalaman kerja yang sektor informal ya. Jadi ya itulah kerja kasar lah kalau istilahnya itu. Tapi jangan khawatir, walaupun kerja kasar seperti ya tukang koran, cuci piring, cleaning service, atau kerja di pabrik gitu ya. Atau di perkebunan, ya ini terutama yang di perkebunan. Itu ya benar-benar harus benar-benar harus melindungi diri sendiri dulu. Nanti kalau kedinginan ya kita nggak bisa kerja jadinya. Jadi gitu, itu dukanya ya. Walaupun mungkin itu kita hanya perlu adaptasi aja sih. Kalau tubuh kita sudah bisa beradaptasi dengan cuaca, saya rasa yang nggak sampai kayak dikekep gitu ya badan. Tapi memang awal-awal, jujur aja, awal-awal ketika musim dingin itu tiba, waduh, benar-benar emang kayak, waduh, di luar ini kayak di freezer tuh gimana sih? Cuman ya gambarannya seperti itulah ya. Makanya ini saya informasikan supaya nanti secara mental tuh siap. Nah itu. Nah, terus itu aja sih sebetulnya. Ya, dukanya ya, bukan duka tapi ya memang itu ya. Jadi pengalaman berharga ya. Jadi kalau kita bekerja katakan di Australia bagian utara yang saya bilang dekat dengan Asia Tenggara, dekat dengan Indonesia, Papua, Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat itu
Maluku itu ya sama aja, iklimnya, suhu dan lain sebagainya sama dengan di Indonesia. Jadi nggak ada pengalaman baru ya. Saya kurang tahu di Australia Utara itu pembagian cuacanya ada berapa ya. Tapi kalau di Australia yang tengah atau apalagi di Australia yang selatan itu yang tadi saya gambarkan, itu ada 4 season, ada 4 pembagian musim. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi nanti dipersiapkan lah itu ya. Dipersiapkan, saya rasa itu nggak jadi masalah. Yang kedua, yang dukanya di Australia ini, kalau bisa dibilang duka ya, itu ya memang nggak enak sih. Kalau di Australia itu apa? Nggak seperti di Indonesia ya. Ketika Anda lapar gitu ya, teman-teman ini lapar, malam-malam lapar gitu ya, nggak ada makanan. Kalau di Indonesia kan enak, keluar rumah cari nasi goreng gitu. Keluar rumah udah banyak, mau dibeli nasi goreng, mau abang sate gitu ya, terus apa lagi bakso, banyak, tinggal keluar rumah aja. Tapi kalau di Australia itu nggak ada ceritanya mau Australia di mana aja ya. Australia, mau Australia yang bagian utara, tengah maupun selatan, itu nggak seperti itu. Jadi nggak enak banget itu, terutama yang nggak hobi masak nih. Jadi siap-siap ya, belajar masak dulu lah, itu penting. Penting sekali, karena ya minimal Anda itu harus siap bisa masak-masak yang ini aja lah, yang basic aja ya, misalnya masak nasi atau sayur-sayuran, sop lah gitu, lodeh mungkin yang orang Jawa, atau yang masak-masak yang basic aja, goreng telur, masa nggak bisa goreng telur. Tapi ini penting ya, karena memang nggak ada di sana. Anda keluar rumah misalnya, teman-teman keluar rumah gitu, aku lapar, keluar rumah cari makan gitu, mau cari makan, nggak ada. Yang saya tahu kalau keluar rumah ya, yang ada itu, yang banyak itu kebab gitu. Nah itu pun tapi nggak banyak, artinya kita harus jalan dulu jauh gitu, pakai kendaraan ya, pakai mobil atau pakai sepeda mungkin ya. Terus ya itu nanti saya ceritakan yang itu. Terus kebab, terus yang itu pizza. Ya itu aja, nggak ada makanan. Ada sih makanan Indonesia ya, depot rumah makan Indonesia, tapi itu dalam satu kota lah. Kota kalau di Indonesia itu semacam kota kecamatan ya, ukurannya sebesar itu hanya satu, dan ya itu jauh gitu. Jadi yang paling enak itu sebetulnya kalau urusan makanan kalau makanan itu di Indonesia. Kalau Anda teman-teman ini udah hidup di luar negeri, yang paling dikangenin ya makanan itu gampang banget dan murah. Bayangin kalau kita nih ya malam-malam tuh lapar gitu misalnya, nggak ada makanan di rumah, ada keluar aja jalan dikit, habis gitu di luar udah ada yang nasi goreng macam-macam, itu 15.000 udah dapat, kenyang itu ya kan. Warteg gitu, wah ke warteg kenyang 15.000. Minta air putih, bang minta air putih gratis. Kalau di sana nggak ada itu. Kalaupun ada, yang tadi saya bilang depot Indonesia itu, nasi goreng dengan menu sederhana itu plus minum ya, itu bisa sampai 15 sampai 20 dolar. Jadi 15 20 sampai 20 dolar itu gini, $1 Australia itu 10.000 ya, $1 Australia ya itu 10.000. Kalau 15 dolar, taruhlah seperti itu artinya 15 kali 10.000 berapa? 150.000 untuk menu sederhana. Bayangin, kita makan kalau di Indonesia itu 15.000 udah kenyang gitu loh, air free dah ya kan, atau 1.000 perak lah itu air aqua gelas itu udah cukup. Atau minta aja, biasanya dijual nasi uduk, minta air putih gitu ya, free. Kalau di sana nggak ada. Kisaran kalau makan itu kisarannya ya 15, kita harus siap-siap uang 15 sampai 20 dolar. 15 dolar Australia itu
kalau dirupiahkan itu 150.000 sekali makan. Kalau 3 kali makan dengan jajan gitu berapa? Taruhlah 15.000 kali 3. Dalam sehari bisa pengeluaran kita kalau dirupiahkan ya 450.000. Itu hitungan minimal ya. 15 kali 3 45 $45. 450.000 tuh. Kalau di Indonesia 15.000 kenyang. Sehari 45.000. Bayangin betapa murahnya biaya hidup di Indonesia. Nah itu ya, tadi cuaca, kedua makanan. Terus gimana solusinya ya? Kalau di Australia itu ya tempat saya, pengalaman saya itu ya kita harus siap makanan, selalu siap makanan di rumah. Lemari es itu penuh dengan belanjaan sayur-sayuran, telur, sosis. Ya sosis itu murah ya di sana dan bagus kualitasnya, karena kita tahu Australia itu selain penghasil susu yang baik ya, susu sapi, daging juga daging yang kualitas nomor 1. Karena nah itulah, jadi Indonesia pun kan impor ya, impor susu, impor daging dari sana. Makanya harga susu dan daging pun menyesuaikan harga di sana. Tapi kalau untuk ukuran di sana itu murah. Daging, susu dengan kualitas terbaik, buah-buahan itu kualitas terbaik gitu. Ya harus siap kita untuk untuk yang kebutuhan sehari-hari. Dan jangan khawatir kalau beli sayur-sayuran yang biasa kita konsumsi di Indonesia. Itu karena di sana, di Australia itu sudah sangat paham. Orang-orang Asia Tenggara kan banyak sekali di sana. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, ya, Thailand, itu orang-orang mereka itu udah banyak sekali di sana, terutama Vietnam ya, karena refugee ya, karena pengungsi ya, banyak pengungsi dari Vietnam itu di sana, sehingga itu kalau masalah makanan atau bahan sayuran yang seperti kita di Indonesia itu banyak sekali. Itu ada market-market atau pasar-pasar tradisional khusus orang Asia Tenggara. Itu biasanya orang Vietnam yang jualan. Itu gampang didapat di sana. Jadi kita dalam belanja itu belanja untuk seminggu gitu. Taruh lemari es. Nah, beras juga banyak lah gitu. Jadi kalau kita kan orang Indonesia ini belum makan, kalau belum bisa dibilang belum makan kalau belum makan nasi seperti itu kan. Nah, cuman ya itu memang kita harus masak sendiri. Ya kerja itu ya bekal gitu. Jangan jajan. Ini tips juga ya, karena kalau jajan ya sayang, lebih baik kita tabung uangnya untuk nanti ketika kita sudah selesai kontrak kerja atau udah harus kembali ke Indonesia, kita punya tabungan begitu. Itu tips ya. Itu penting sekali. Nah, itu tadi satu cuaca, bagaimana kita harus siap-siap secara mental. Kedua, bagaimana kita mengatur keuangan untuk makanan. Ya, jangan jajan. Kalau jajan ya wah sayang. Boros nanti pengeluaran. Dalam sehari pengeluaran kisarannya yaitu sekitar 500.000. Masa untuk keperluan makan itu kalau dirupiahkan kita keluar 500.000 kan ya sayang. Nah, lebih baik masak sendiri. Nah, terus apa lagi? Yang ketiga ini kalau bisa dibilang dukanya itu apa? Transportasi ini. Walaupun di sana ada bus ya, bus itu bus umum, PVT namanya. Mungkin teman-teman yang udah ke Australia itu tahu ya PVT ya. Itu ya kayak kalau di Jakarta mungkin kayak Transjakarta gitu. Cuman mereka operasionalnya lebih luas, tapi ngetemnya itu. Jadi kalau mereka mau berangkat ke tempat tujuan kita itu muternya kemana-mana gitu. Jadi kalau pakai
kendaraan pribadi ya, ini hanya pengalaman saya aja ya, saya ceritakan aja karena kebetulan karena memang begitu nyampe sana yang saya cari adalah beli mobil. Dan di sana mobil itu nggak mahal teman-teman. Mobil itu 50, jadi $5.000 ya, $5.000 itu 50 juta lah. Itu udah dapat mobil yang udah bagus. 50 juta itu udah bagus. Kenapa bisa begitu? Ya karena negara kaya. Misalnya nih orang nih ya punya mobil, dia punya mobil, taruhlah mobil mobil Jazz gitulah ya misalnya ya, contoh. Dia udah punya, terus dia itu ingin beli lagi mobil baru. Ya ini mobil ini gimana caranya mobil dia ini, karena pajak itu kan mahal di sana ya, di Australia. Bagaimana caranya mobil ini pokoknya dijual deh, pokoknya siapa yang mau, ibaratnya itu seperti itu. Jadi mobil Jazz tahun-tahunnya masih tahun-tahun 2015 gitu ya. Ya kan masih baru itu 2015, 2014, 2015 itu. Itu 50 juta bayangin. Dengan kondisi yang bagus. Karena rata-rata mereka itu ya itu kalau mau beli yang baru ya yang lama jual gitu. Karena nggak mau pajaknya itu terlalu tinggi gitu ya. Kecuali kalau memang dia kaya banget, mobil bisa lebih dari satu gitu. Tapi rata-rata mereka itu kalau ada mobil misalnya ini aku udah 5 tahun jual gitu. Bayangin hanya baru 5 tahun itu dijual dari harga ratusan juta jadi 50 juta. Nah itu pengalaman saya karena saya juga di sana beli mobil yang kondisinya bagus juga gitu. Mobil gede itu saya beli hanya 70 juta, itu mobil besar ya, mobil yang sekelas X-Trail gitu. Nah kalau naik ini gini, saya bekerja di sana itu saya ceritakan aja ya, saya double job. Saya kerja di dua jenis pekerjaan. Satu, saya bekerja di pabrik itu. Ya, saya ceritakan aja pabrik tempe itu di sana. Mungkin teman-teman yang ada di Melbourne yang mungkin melihat video saya ini dan pernah beli tempe yang mereknya Simply Soy. Ayo, pasti pernah kan? Simply Soy, karena hanya ada 2. Setahu saya itu 2 merek besar ya di Melbourne, kota segitu gedenya itu. Setahu saya ada 2 yang besar ini ya. Satu Simply Soy, kedua Prima Soy. Nah, saya Simply Soy itu yang besar itu. Setelah itu Prima Soy. Enggak, ini sekedar nostalgia saya. Nah, itu rumah saya sampai pabrik itu berapa? 20 km. Jadi setiap pagi saya harus nyetir dari rumah sampai sana 20 km. 20 km itu kan lumayan itu. Jauh juga itu 20 km ya. Itu dari Bekasi ke Jakarta lah gitu ya, dari Bekasi ke Jakarta, ke pusat Jakarta gitu kan ya lumayan. Bayangin kalau kita dari 20 km di Jabodetabek ini berapa jam? 1 jam, 2 jam? 2 jam lah nyupir itu. Tapi tahu nggak kalau di Australia nih ya, saya hari-hari nyupir itu ya, itu berangkat kerja kan masuk pabrik itu ya, mulai kerja itu 7:30. Saya berangkat tuh jam 7 kurang gitu loh, jam 7 kurang 5 gitu. Jadi di jalan itu 30 menit. Sampai sana 5 menit sebelum bekerja. Jadi ganti baju ya kan, ganti baju kerja di situ kan, namanya juga kerja ini ya. Kalau di pabrik itu di sana ini saya kasih gambaran ya, enggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan misalnya tadi bikin tempe, itu kan masih semua serba pakai tangan. Kalau di sana enggak, pakai mesin. Jadi kita harus benar-benar keamanannya juga diperhatikan gitu. Nah, kalau nyupir itu tadi ya, kalau pakai kendaraan pribadi 30 menit. 20 km itu hanya saya tempuh dalam waktu 30 menit, bayangin itu. Kenceng banget kan?
Dan apa ya, enaknya di Australia itu jalan tuh besar-besar semua. Besar-besar, nggak kasih kita sempit gitu ya, udah aduh macet gitu. Tapi ya sekarang semakin membaik sih di Indonesia, alhamdulillah. Cuman memang banyak di sana ya, saya ceritakannya di sana di Melbourne itu, terutama di Melbourne ya, dan rata-rata di semua kota-kota besar di kota-kota di Australia itu jalan, mau di kota mau di desa ya, itu jalan tuh besar-besar. Dan tentu itu taat aturan ya, jadi disiplin lah itu. Jadi 20 km itu saya tempuh hanya waktu 30 menit ya tiap hari. Nah, gimana kalau naik PVT itu bus itu. Lah kalau naik bus di sana itu bisa sampai 2 jam itu. Pengalaman temen tuh 2 jam muter-muter 2 jam dari rumah. Kan saya punya temen yang kerja sama-sama kerja di situ. Dia tapi naik kendaraan umum. Saya berangkat jam 7 kurang 5, dia berangkat jam berapa coba? Jam 5. Jam 5 itu berangkat itu, bayangin. Karena muter-muter itu kan 2 jam. Nah, itu yang nggak enaknya itu. Jadi buat teman-teman yang kalau bisa memang bisa nyupir dulu nanti sampai sana, beli mobil gitu. Tapi kalau memang udah nggak apa-apa lah, ntar saya di sana pakai bus aja ya, silakan aja, nggak apa-apa. Itu ya. Itu dukanya. Jadi 3 itu tadi ya. Cuaca, makanan, dan ini transportasi. Kalau di Indonesia enak, ojek aja deh gitu. Cepet pakai ojek. Nggak ada kalau di sana mau ojek, nggak ada ojek. Sepeda motor itu hanya miliknya orang kaya. Karena apa? Sepeda motor yang ada di jalanan di sana itu satu sisinya pasti sisi besar gitu, karena nggak boleh asal seperti motor bebek itu nggak boleh, sisi besar. Kedua, pajaknya mahal, harganya itu bisa lebih mahal dari mobil, karena nggak boleh motor-motor kecil gitu. Makanya kalaupun ada yang naik motor itu pasti motor-motor gede itu, Muge gitu, yang Harley Davidson, minimal motor Ninja lah gitu ya. Itu ini ya, itu sekedar gambaran lah transportasi di sana nanti, supaya nanti seperti itu ya. Kalau gitu aku nggak apa, kalau misalnya aku nggak naik kendaraan umum, ya udah aku harus siapnya itu lebih lama gitu. Oke, sekarang itu tadi 3 ya, saya rasa 3 itu yang jadi catatan. Kedua, saya sekarang masuk ke tema yang kedua, sub kedua ya, yang tentang kenapa sih gitu. Kenapa sih kita harus apa untungnya sih kita bekerja di Australia atau di negara maju seperti Australia ya, contoh ya. Ya tentu semua juga tahu kalau di negara maju seperti Australia, mungkin Korea Selatan, atau Jepang gitu ya. Nah, tentu imbalan ini yang jadi daya tarik ya. Tadi seperti yang saya bilang, $1 Australia itu kan setara dengan 10.000. $1 itu 10.000 rupiah. Nah, kalau bekerja di Australia ini, hitungannya adalah per jam. Dan semua itu rata-rata hampir sama 1 jam nih, rata-rata ya. 1 jam itu kerja 1 jam ya, kerja 1 jam itu $20. Jadi kalau Anda kerja 5 jam, teman-teman kerja 5 jam, itu sudah berapa? 5 kali 20 berapa? $100. $100 itu kerja 5 jam ya, dalam sehari dibayar $100 itu sama dengan Anda teman-teman ini dibayar 1 juta rupiah. Sehari kerja 5 jam, bayarannya 1 juta rupiah, mau nggak? Nah itu makanya banyak yang waduh gila. Dan itu semua pekerjaan teman-temannya itu, mau kerja cuci piring, mau kerja cleaning service ya, bersih-bersih itu di mall, di perkantoran, toilet itu. Ya pokoknya kita mau kerja aja. Mau kerja di perkebunan, kerja di jadi tukang koran. Kayak terus seperti saya jadi buruh di pabrik
pabrik plastik atau pabrik seperti saya di kuliner kan, pabrik tempe itu ya sama, satu jam 20 dolar, tapi itu ada targetnya. Dalam 1 jam itu kamu harus mengerjakan segini gitu. Nah itu, jadi nggak sekedar wah enak ya kerja 1 jam, oh pokoknya tak aku santai-santai nggak bisa. Ada targetnya dalam 1 jam itu kamu harus menyelesaikan pekerjaan segini. Gitu. Nah itu tantangannya, berat memang, awal-awal berat ya. Jujur aja waktu suatu minggu di awal itu saya ampun-ampunan ya, karena kita kan mengikuti ritme mesin gitu. Mesin itu kan terus kerja, kita bekerja yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin gitu. Ya serabutan ya seperti itulah namanya juga di pabrik ya. Kita harus cepat gitu, wah cepat gitu. Seminggu di awal itu saya hampir nyerah itu, aduh ampun aku nggak kuat. Tapi saya berpikir begini, loh orang yang lain juga bisa kok, kenapa kita nggak bisa? Nah dari situ saya, wah pokoknya harus bisa. Akhirnya badan kita kan beradaptasi ya gini, bisa. 2 tahun saya jalani. Dan ya alhamdulillah, bayangin dalam sehari kerja 5 jam, gaji 1 juta. Itu baru di satu jenis pekerjaan. Kalau seperti saya double job atau teman-teman yang lain tuh bisa sampai tiga jenis pekerjaan itu. Double job aja deh, dua pekerjaan aja. Ya. 2 jenis pekerjaan. Misalnya kalau saya itu bekerja di pabrik tempe itu tadi ya. Yang kedua, saya itu tukang koran sebenarnya, tukang koran tapi lokal ya. Jadi kalau istilah di sana itu teman-teman mungkin yang udah di sana tahu istilah jangmil kan. Itu kan nganterin koran lokal plus iklan-iklan, misalnya iklan toko ini ada promo lah, itu nanti brosur-brosur itu kita masukkan ke koran lokalnya, itu kita sortir, kita bagikan ke satu wilayah besar gitu. Lumayan walaupun nggak sebesar itu ya kerja di pabrik cleaning service, enggak, tapi dalam sebulan itu saya bisa dapat untuk kerja sebulan itu kerjanya hanya 3 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis itu. Jadi dalam seminggu kerja 3 hari itu saya bisa dapat bayaran sekitar 150 sampai 200 dolar. Jadi kalau kurang lebih itu 1 bulan saya dapat 600 dolar. 600 dolar 6 juta untuk hanya sekedar nganter itu koran itu lokal itu, brosur cuman ke rumah-rumah gitu. Itu 6 juta bayangin. Plus kerja dari itu tadi buruh pabrik itu kerja itu. Bagaimana kalau ada yang sampai itu nih, terus kerja juga, dia kerja cuci piring gitu, yang gajinya 1 jam itu ya itu tadi 20 dolar, kan dalam sehari bisa-bisa dia dapat 2 juta dalam sehari. Makanya kalau dihitung sebulan itu bisa benar-benar bisa sampai 50 juta itu sebulan. Bayangin kerja apa di Indonesia yang dalam sebulan dapat 50 juta ya. Coba direktur mungkin ya, pemilik perusahaan. Tapi kalau Anda di Australia, teman-teman di Australia ya kerja buruh, pokoknya kerja apa aja deh, bayarin bisa 150 dolar sebulan, 50 juta dalam sebulan. Nah itu. Terus kedua yang paling penting ya, kenapa sih kita kerja di Australia, apa sih gitu, atau di negara maju seperti Australia, Jepang, Korea. Yang saya pelajari adalah etos kerja mereka. Jadi saya di sana itu melihat, wah luar biasa. Jadi yang saya amati ya dari pemilik usaha itu benar-benar bekerja itu seperti kita gitu. Jadi mereka bekerja itu lebih keras dari kita. Nggak ada istilah misalnya aku bos, kamu bawahanku, kamu pesuruh kamu hanya membantu aku. Enggak. Mereka itu kerjanya bisa 2 kali lipat lebih keras dari kita. Bayangin, karena apa? Taruhlah seperti ini. Misalnya saya pemilik perusahaan ya, kayak perusahaan tempe itu tadi. Nah, saya mempekerjakan 3 orang misalnya.
Kalau misalnya saya bosi gitu ya, saya akan bekerjakan 5 orang kan, saya duduk-duduk ongkang kaki, terus hanya terima telepon, order dan sebagainya, cukup. Yang bekerja biar itu yang dibawa. Enggak. Nah, kalau di sana daripada aku mempekerjakan 2 orang lagi, aku cukup mempekerjakan 3 orang dan aku bekerja. Nah, jadi pekerjaan yang dihandle oleh bos itu adalah pekerjaan 2 orang buruhnya. Jadi pekerjaan kita 2 orang buruh itu dia kerjakan. Jadi bayangin betapa luar biasa lah itu. Luar biasa. Jadi banyak dari saudara-saudara kita, adik-adik kita lah terutama yang mahasiswa yang juga bekerja di sana pasti melihat itu. Dan pasti mereka begitu pulang ke Indonesia mencontoh itu. Etos kerja seperti itu, disiplin kerja seperti itu, semangat kerja seperti itu, sehingga itu menjadi inspirasi, motivasi, inspirasi lah. Ketika aku pulang aku harus bekerja itu seperti ini, memperlakukan bawahanku itu seperti ini gitu. Jadi kalau mereka itu memperlakukan kita ya sama aja, mereka itu ya merasa ya aku buruh sama aja gitu. Cuman kalau aku bekerja ini, aku kan membayar diriku sendiri daripada aku membayar 2 orang yang lain. Lebih baik itu bayaran untuk aku membayar diriku sendiri, membayar 2 orang untuk diriku sendiri. Nah seperti itu. Itu nilai yang lebih penting lah dari bukan sekedar ya, daripada hanya kita memikirkan nanti bayarannya berapa gitu. Tapi walaupun ya itu buat kita sendiri yang ya penting banget itu bayaran. Kalau bayarannya kecil juga siapa yang mau bekerja di situ ya. Jadi itu ya. Jadi kenapa sih kita penting banget punya pengalaman kerja itu kita bisa melihat langsung bagaimana profesionalisme mereka, disiplin mereka, gitu. Bagaimana mereka memperlakukan bawahan itu seperti apa, gitu. Bagaimana sistem gajinya, gitu. Saya nggak pernah ya selama 2 tahun itu telat dibayar, itu nggak pernah. Jadi kalau ada istilahnya dalam agama Islam ya, agama saya itu, bayarlah sebelum keringat mengering, ya. Itu yang saya dapat. Kan saya itu kalau saya kerja di saya ini buat teman-teman ya yang sudah di Australia, cash in hand. Jadi saya langsung dibayar gitu loh. Jadi setiap pulang itu saya pegang uang itu 1 juta lebih malahan, karena katanya kerjaan saya itu dia puas dengan kerjaan saya. Jadi saya dibayar dalam 5 jam itu $110. Gitulah kira-kira. Jadi belum lagi adalah tambahan-tambahan lain. Itu pulang itu saya setelah bekerja bawa pulang itu $110. Itu pegang itu $110 itu $1.100.000 setiap pulang. Udah berangkat pulang bawa segitu, berangkat pulang bawa segitu, bayangin. Itu kan motivasi juga ya. Tapi yang paling penting itu tadi, kita bisa belajar bagaimana mereka mengelola usaha. Baik, sekarang yang ketiga ini yang paling penting ya, tip-triknya. Nah, ini. Jadi buat teman-teman yang memang waduh tertarik aku ke sana tuh. Nah, jadi tip-trik dan cara ya, cara lah. Nah, satu, kalau memang mau ke Australia itu tentu kan statusnya itu kita itu kan TKI ya, tenaga kerja gitu. Ya sama aja seperti mau ke Arab Saudi, mau ke Taiwan, mau ke mana lagi Malaysia, sama kita itu sebenarnya ya TKI. Terus caranya gimana? Ya cari agen. Anda bisa teman-teman bisa cari di lewat internet ya, browsing gitu. Ya agen penyalur tenaga kerja. Tapi hati-hati, cari yang benar-benar legal ya, benar-benar legal yang ada jaminan misalnya ya kita kan nggak berharap ya, tapi kan misalnya seperti teman saya nih kecelakaan kerja itu ditanggung 100% di pengobatan dan lain sebagainya, itu karena memang dia di jalur resmi ya, tentu pemerintah ya, yang dikelola oleh pemerintah. Nah itu cari informasi ke situ. Gimana sih caranya? Ya udah cari, terus kejar ke sana bagaimana, terus tanyakan. Nanti yang saya tahu memang ya namanya juga kerja di luar negeri ya. Kalau misalnya Anda kerja di
teman-teman kerja di Arab ya harus bisa bahasa Arab kan. Kerja di Cina, di Taiwan, ya harus sedikit-sedikit kan harus bisa bahasa negara tersebut ya, walaupun ya nggak harus menguasai gitu. Termasuk bahasa Inggris kalau di Australia, ya harus belajar. Bahkan teman saya itu sampai ke Kediri itu loh, pasti udah tahu kan namanya kampung Inggris itu. Iya itu, sampai sebulan dia sana belajar gitu. Ya udah cukup. Nanti soalnya kan kalau kerja kan kita kerja nggak ngomong terus, tapi ngomong itu begitu ketemu ya kita pasti ada arahan dikit-dikit lah gitu. Nah, selebihnya ya kerja, tapi ya itu kita harus sedikit menguasai ya, mengerti lah gitu. Bisa belajar tuh macam-macam ya. Saya nggak mengarahkan teman-teman mau ke kayak tadi itu seperti teman saya mau ke Kediri, ke kampung Inggris. Ya bisa aja dari YouTube, dari manapun lah kan. Sekarang belajar itu dari mana aja. Merdeka belajar kata Mas Nadiem gitu ya, Mas Menteri Nadiem itu kan merdeka belajar gitu. Nah itu. Nah itu satu lewat agen ya ini cara. Kedua, nah, kedua ini adalah working holiday namanya. Apa itu working holiday? Working holiday itu cari visa bahwa Anda itu teman-teman itu mau tur ke sana, mau wisata ke sana, tapi padahal niatnya di sana bekerja. Gimana itu? Ya ada itu visa working holiday namanya. Jadi misalnya sekarang lagi musim petik anggur misalnya. Biasanya itu di perkebunan ya working holiday itu. Nah, ini lagi musim ini nih, lagi musim petik anggur atau musim petik cherry gitu ya. Di sana itu tuh. Nah, nanti biasanya di sana membuka peluang ini. Wah, ini silakan siapa saja yang berminat untuk bekerja di perkebunan. Itu biasanya visanya dia visa itu working holiday itu. Bagaimana caranya coba deh. Itu juga sama sih. Cari di internet komunitas-komunitas itu. Ada itu. Biasanya nanti di sana ada komunitasnya. Nah, dari situ nanti akan banyak lah informasinya. Misalnya nanti pasti ini kan silakan hubungi ini gitu. Nanti ada dialog. Tapi hati-hati lagi, jangan sampai yang itu yang nggak bertanggung jawab itu, yang sampai sana malah nggak ada ini kan, nggak jelas gitu. Itu working holiday ya. Tapi saya sarankan yang pertama tadi ya, lewat agen yang bertanggung jawab. Nah, ketiga itu yang seperti saya ini. Jadi tujuan ke sana itu belajar sebenarnya. Ya, studi atau ikut pasangan yang studi misalnya kan. Saya ceritakan aja, kalau saya kan ceritanya itu istri saya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia lewat LPDP, Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani itu, untuk kesempatan belajar S2 di Monash University. Halo. Untuk yang lulusan atau studi di sana, Monash University. Nah, karena ya itu tadi motivasi saya ingin bekerja di sana itu seperti apa sih? Bagaimana mereka bekerja? Bagaimana mereka itu mengelola usaha dan lain sebagainya gitu. Tentu ya uang juga ujung-ujungnya ya bayar, tapi saya itu lebih termotivasi untuk itu sebenarnya. Nah, akhirnya saya putuskan ikut karena satu itu tadi ya, kedua karena memang pada saat itu Mas Khalif ini masih kecil ya, masih 3,5 tahun, sehingga memang perlu teman ketika istri kuliah kan ya. Tapi kalau pas istri udah gak kuliah, gantian saya kerja begitulah ya. Jadi gantian jaga anak lah gitu. Waktu itu Mas Khalif baru 3,5 tahun kan. Kalau Asa baru 1 tahun ini, belum sempat. Nah, insya Allah lah kita memang berencana ingin kembali ke sana kalau situasinya sudah pulih semua ya, mudah-mudahan lah. Ini pandemi ini cepat berlalu ya. Ya susah buat kita semua kan. Sama Australia juga ya, membatasi
orang dari luar gitu. Ya mohon doanya lah dari teman-teman semua ya, mudah-mudahan nanti kalau udah selesai ini pandemi ini kita juga berkesempatan ke sana lagi gitu. Ya siapa tahu kita ketemu kan di sana. Oh ini anu nih yang dari Khalifasa Channel misalnya. Ya mudah-mudahan kita saling mendoakan. Nah, saya atau teman-teman mahasiswa ya, ini terutama yang nanti berminat bekerja itu kuliah sambil bekerja, banyak kok mahasiswa yang bekerja gitu. Enggak, itu kerjanya itu jangan dipikir kerja-kerja yang elit, enggak. Cuci piring, mahasiswa cuci piring, tukang koran gitu. Tapi jangan salah-salah, walaupun tukang koran misalnya dia itu kerja di 2 agen gitu ya, agen koran gitu, kerjanya hanya sekitar 3 atau 4 jam lah, 3 jam lah gitu untuk 2 agen. Bayarannya itu bisa sampai 15.000 sampai 1.500 sampai 2.000 dolar dalam sebulan. Berapa itu? 15 juta sampai 20 juta itu hanya tukang koran, bayangin. Kok bisa? Ya bisa, memang kan tadi saya bilang sistem pembayaran itu kan dalam 1 jam itu 20 dolar itu per jam, bukan dihitung kok tukang koran aja kok. Lo jangan salah-salah, walaupun di sana tukang sampah itu bayarannya besar deh teman-teman. Penghargaan terhadap tenaga manusia itu sama di sana, setara. Jadi nggak seperti di sini misalnya, wah hanya tukang sampah bayaran nggak usah gede-gede lah. Bayangin coba tukang sampah itu, mereka mengerjakan hal yang jijik-jijik itu, ngambil sampah itu kan jijik itu. Makanya di sana ini harus dibayar besar nih. Jadi tukang sampah di sana itu bayarannya besar, walaupun ya memang pakai alat juga, bayangin. Karena apa? Bahaya tukang sampah itu, bayangin nih, seperti pandemi sekarang nih. Sampah nih, terutama sampah keluarga yang isoman itu. Keluarga isoman kan tetap menghasilkan sampah. Apakah sampah yang dibuang tidak mengandung virus? Kan bahaya kerja jadi tukang sampah. Tapi bagaimana di Indonesia? Ya tapi ya sudahlah, kita gak bahas itu. Tapi di sana itu benar-benar dihargai tenaga manusia. Ya walaupun tukang sampah. Jadi teman-teman mahasiswa itu cuci piring, tukang koran. Kadang-kadang waktu musim petik itu tadi anggur, dia bekerja di kebun-kebun itu, ada itu. Saya lihat sendiri. Yang sekarang pulang ke Indonesia udah menembus studi S3 dokter, dulu itu susah. Bahkan ada kan kalau nggak salah artis ya, Daniel Mananta atau siapa itu yang punya kaos Dem itu dulu tukang cuci piring, tapi dia belajar banyak kerja di Australia. Bagaimana dia mengelola sebuah usaha gitu. Dia makanya banyak yang berhasil, teman-teman mahasiswa yang belajar di sana. Jadi teman-teman yang mau studi ke sana, ya coba deh bekerja. Lihat bagaimana etos kerja mereka, semangat bekerja, bagaimana mengelola sebuah perusahaan. Itu luar biasa, itu pengalaman yang wah istimewa sekali. Nah terus yang keempat ini, cara yang keempat itu adalah cara yang keempat itu langsung minta ke orang Australia. Jadi begini, biasanya orang Australia datang ke Indonesia itu kan sebagai turis ya, turis. Ini di Bali biasanya, di Bali atau di Jogja begitu ya. Terus kita sebagai pemandu wisata mereka gitu. Nah ngobrol-ngobrol langsung bilang aja, ada nggak kerjaan di sana? Bisa nggak saya ikut kamu tuh bekerja? Biasanya begitu. Langsung ngobrol, langsung minta diajak ke Australia untuk kerja. Itu ada itu seperti itu, cara seperti itu. Jadi ya memang ini biasanya ya
dilakukan bagi mereka yang bekerja sebagai guide ya. Begitu. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin ini nonton dan dia berprofesi sebagai guide gitu, saya rasa ada boleh dicoba itu nanti misalnya dideketi terus, "Sir, boleh nggak saya ikut ke Australia? Saya ingin kerja di sana nih," gitu. Bahkan dari teman-teman saya ya yang saya kenal di sana selama 2 tahun. Jadi dari tahun 2016 sampai 2018 kan, saya Juli 2016 sampai Agustus 2018. Jadi 25 bulan, 2 tahun lebih sebulan lah saya di Australia. Itu dari teman-teman yang saya temui di sana itu banyak yang seperti itu. Dan jangan salah-salah, akhirnya mereka diusahakan untuk menjadi permanen residen di sana. Permanen residen itu warga negara Australia. Gitu. Karena nggak jarang juga dari mereka akhirnya menikah dengan orang Australia. Jadi misalnya nih, mereka dulu ngeguidein orang Australia, perempuan Australia gitu loh. Itu terus jadi istrinya gitu. Yang cewek ngeguidein enggak, pokoknya begini, ada contoh ya. Misalnya begini, orang Australia datang ke Indonesia, dia pergi ke salon. Nah, pergi ke salon itu terus dia bilang, ajak dong saya ke Australia gitu. Diajak, dijadikan istrinya. Atau ada juga ini yang dia itu bekerja sebagai penari. Ada orang Australia nonton gitu. Terus orang Australia itu suka gitu. Ajak dong saya bekerja ke Australia, saya ingin bekerja di sana. Akhirnya diajak ke sana jadikan istri gitu. Nah, itu ya, itu cara aja, tapi mungkin banyak dari teman-teman di sini tuh yang bekerja di sana itu karena ingin bekerja ya kan, ingin menabung gitu ya. Ya silakan, itu mungkin jalurnya adalah yang pertama dan kedua, ya satu lewat agen atau working holiday visa. Ya, itu saja informasi ya, itu informasi yang bisa saya bagikan. Kalau ada dari teman-teman yang mau nambahin ya kekurangan informasi yang saya berikan, silakan. Nanti kita diskusi lah ya, ini sama-sama. Mungkin tentu banyak juga yang saya nggak bisa, pengalaman yang nggak bisa saya ini ya, yang saya alami gitu. Nanti ayo kita sama-sama sharing. Dan yang paling penting, saya juga minta doanya lah ke pemirsa Khalifasat Channel ini. Mudah-mudahan kita juga, ini kita ingin berencana balik ke sana nih sebenarnya. Cuman ada 2 hal yang masih kita pertimbangkan. Satu, ya ini pandemi ini kan belum jelas ini kan. Kedua, kami juga menunggu asa ini agak besaran dikit lah, supaya nanti di sana itu kan nanti seperti tadi, misalnya istri kuliah saya yang jaga. Nah nanti kalau saya kerja, istri yang jaga dan seterusnya. Tapi kalau terlalu kecil kan agak repot begitu ya. Tapi kalau udah agak besar itu nanti lebih mudah lah ya. Saya rasa itu yang kita jadikan alasan ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita nanti dilancarkan untuk balik lagi ke sana. Saya bekerja lagi di sana, istri saya studi lagi untuk jenjang yang lebih tinggi. Dan ya itu tadi, mudah-mudahan nanti kita ketemu di sana. Oke? Saya rasa itu, mudah-mudahan semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suka silahkan like. Terus ya share ke teman-temannya. Ini loh, kalau mau kamu pergi ke negara lain itu apa yang harus disiapkan, ya kan? Terus yang belum subscribe silakan subscribe nanti, supaya kita juga lebih semangat lagi dalam membuat video, sharing lagi lah ya, berbagi lagi, menyebarkan
kemanfaatan bagi banyak orang.